Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu dari teori sosiologi kritis dan postmodern. Sebelum masuk ke isi perbincangan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Biar audiens kita itu tahu siapa aja sih yang lagi berbincang ini. Pertama, perkenalkan nama aku Siaro Arianti sebagai moderator juga narasumber di podcast ini. Aku nggak sendiri loh, ada teman-teman aku juga. Halo semua, perkenalkan, nama aku Dwi Elma Rosanti. Di sini aku juga sebagai moderator dan narasumber bersama temanku yang satu lagi nih. Hai semua, perkenalkan nama aku Enggar Dewi Novitasari. Dan di sini aku juga menjadi moderator sekaligus narasumber. Pada podcast kali ini, pembahasan yang kita bawakan seru banget nih pastinya. Apalagi buat kaum perempuan, ya nggak sih? Iya dong, tentu tema kali ini tuh seru banget karena kita kali ini membahas tentang hiperrealitas cantik di kalangan mahasiswa pemakai skincare dalam perspektif teori Jean Baudrillard. Nah, daripada kita penasaran sih bagaimana hiperrealitas cantik itu di kalangan mahasiswa, mari kita bincangkan. Nah, berbicara mengenai hyperrealitas, sebelum membahas hyperrealitas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih hyperrealitas itu? Kalau menurut sepengetahuan aku sendiri, hyperrealitas itu sebuah fenomena di mana realitas buatan menggantikan realitas yang nyata dan diterima oleh masyarakat sebagai realitas nyata itu sendiri. Jean Baudrillard menggunakan hyperrealitas untuk menjelaskan adanya rekayasa makna di dalam suatu media. Hyperrealitas komunikasi, media, dan makna menciptakan satu kondisi di mana kesemuanya atau keseluruhannya dianggap nyata dari kenyataan itu sendiri, dan kepalsuan merupakan kebenaran. Awal dari era hyperrealitas ini ditandai dengan runtuhnya ideologi dan bangkrutnya realitas itu sendiri. Kalau menurut Enggar, gimana nih? Sepengetahuan kamu, apa sih hyperrealitas itu? Oke. Jadi menurut pengetahuan aku, berdasarkan teori yang kita ambil dari teori Jean Baudrillard, yang merupakan seorang pakar dalam teori kebudayaan, sekaligus beliau juga seorang filosof, komentator politik, dan fotografer asal Prancis. Karya-karya dari Baudrillard seringkali dikaitkan dengan postmodernisme dan poststrukturalisme. Sedangkan dari hiperrealitas itu sendiri merupakan sebuah gejala di mana gejala tersebut banyak bertebaran realitas-realitas buatan yang bahkan nampak lebih nyata dibandingkan dengan realitas yang sebenarnya. Mungkin dari narasumber yang lain memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai apakah itu hiperrealitas sebenarnya, gitu. Tentu ada dong dari aku. Menurut pemahamanku, hiperrealitas merupakan konsep yang digunakan oleh Jean Baudrillard untuk menjelaskan sebuah fenomena atau lahirnya realitas buatan yang melampaui realitas nyata, yang ditandai dengan berkembangnya media baru untuk memfasilitasi individu dalam mengekspresentasikan diri mereka melalui kode-kode visual sebagai tanda mereka untuk merepresentasikan diri. Sehingga terjadinya ketidakmampuan kesadaran manusia itu sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang fantasi. Sehingga kebenaran, keaslian, kepalsuan, fakta atau kebohongan itu sangat sulit untuk dibedakan. Itu sih sedikit penjelasan atau sepemahamanku ya. Nah, tema kita kali ini kan membahas hiperrealitas cantik di kalangan mahasiswa pemakai skincare ya. Aku mau berbincang kepada Mbak Dwi Elma Rosanti mengenai hiperrealitas cantik nih. Sebenarnya dalam hiperrealitas cantik itu sendiri bagaimana sih? Terima kasih Rianti atas pertanyaannya. Berbincang mengenai hyperrealitas cantik, sebenarnya dalam hyperrealitas itu sendiri, cantik itu bagaimana? Jadi,
Cantik ini sebagai sebuah hyperrealitas, artinya cantik sebetulnya adalah realitas buatan yang dikonstruksi industri sebagai sebuah standar dan memaksa masyarakat untuk mengamini bahwa itulah cantik. Ketika cantik menjadi sebuah standar, individu-individu dalam masyarakat modern mengalami obsesi fisik yang luar biasa untuk tampil cantik sempurna, dan untuk mewujudkan itu, individu-individu tersebut merasa bahwa mereka harus melakukan perawatan kulit dengan memakai skincare. Banyak persepsi mengenai cantik bagi mahasiswa dalam berpenampilan di kampus. Standar cantik menurut sebagian mahasiswa itu berkulit putih, berpenampilan menarik, langsing atau memiliki tubuh ideal, wajah yang mulus. Mereka beranggapan bahwa jika merias diri dan mengikuti tren, maka mereka akan lebih diterima dalam lingkungan sosial. Apalagi, hyperrealitas cantik semakin terfasilitasi oleh hadirnya media sosial yang memungkinkan individu-individu untuk mereproduksi cantik dan mengekspresikannya melalui media sosial. Media sosial juga merupakan medium yang memungkinkan siapa saja untuk mengikuti perkembangan anak muda. Salah satu kelompok pemakai skincare yang banyak ditemui dalam masyarakat saat ini dan di lingkungan kita sendiri adalah di kalangan mahasiswa, di mana merupakan kalangan anak muda yang sangat aktif mengekspresikan dirinya melalui media sosial. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui pemaknaan cantik dari kalangan mahasiswa. Berdasarkan pada penjelasan Naomi Wolf, mitos cantik menceritakan sebuah kisah tentang tubuh perempuan ideal, di mana perempuan harus mampu mewujudkannya dan laki-laki harus menginginkan perempuan berhasil mewujudkannya. Persaingan antar perempuan merupakan bagian dari mitos ini, sehingga perempuan terbelah satu sama lain. Mitos cantik ini perlahan-lahan dan akan terus-menerus melemahkan perempuan. Lalu, mengenai mereka yang harus melakukan perawatan kulit dengan memakai skincare, apakah ada dampak hyperrealitas terhadap mahasiswa cantik yang memakai skincare? Berbicara mengenai dampak itu sendiri tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi setiap pengguna skincare. Apalagi nih kita yang kaum perempuan mudah tertarik oleh produk skincare yang baru, sehingga memiliki dampak positif dari skincare seperti membuat kulit lebih cerah, halus, bersinar, dan dapat menutrisi kulit dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif dari skincare itu sendiri, apabila kita membeli produk skincare tanpa melihat kandungan ataupun komposisi dari produk tersebut, sehingga wajah kita tentu ada dampaknya. Apalagi kalau wajah kita tidak cocok dengan jenis kulit tersebut, tentu yang kita alami seperti terjadinya iritasi, kulit lebih sensitif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ngomong-ngomong soal dampak, tentu ada faktor pendorong terjadinya hiperrealitas terhadap mahasiswa cantik pemakai skincare. Faktor yang mendorong terjadinya hiperrealitas adalah yang menurut aku sih dari faktor lingkungan pertemanan ya. Karena faktor lingkungan pertemanan merupakan kelompok sosial kecil yang menjadi bagian dari lingkungan sosial masyarakat yang lebih besar yang juga mendukung terjadinya fase simulasi dalam proses terbentuknya hiperrealitas cantik pada mahasiswa pemakai skincare ya. Dukungan yang dimaksud dapat berupa pengaruh secara langsung seperti misalnya berbagi informasi mengenai produk skincare terbaru atau dapat berupa tekanan sosial yang dirasakan oleh individu dari lingkaran kecil pertemanannya apabila tidak memiliki penampilan yang sesuai dengan standar ideal tentang cantik yang diyakini sebagian besar masyarakat. Mereka bakalan sulit sih untuk mendapat seorang teman. Jadi menurut saya sih faktor lingkungan pertemanan itu sangat penting.
Nah, oke guys, kan kita sudah membahas mengenai dampak dan faktor pendorongnya ya. Bolehlah aku nanya kepada Mbak Dwi Almarosanti mengenai bagaimana sih awal terbentuknya hiperrealitas cantik di kalangan mahasiswa yang memakai skincare. Kita kan sama-sama dari anak mahasiswa ya, jadi kayak kita sharing-sharing aja gitu. Oke. Jadi, sepengetahuan aku, fase awal terbentuknya hiperrealitas cantik pada mahasiswa pemakai skincare itu simulasi. Baudrillard sendiri menjelaskan dalam mahakaryanya yang berjudul Simulacra and Simulation. Disimulasi berarti berpura-pura untuk tidak memiliki apa yang sebenarnya dimiliki. Sedangkan simulasi berarti sebaliknya, berpura-pura untuk memiliki apa yang tidak dimiliki. Jika yang pertama mengimplikasikan kehadiran, maka yang terakhir mengimplikasikan ketidakhadiran. Tetapi Baudrillard menegaskan bahwa simulasi berbeda dengan berpura-pura. Berpura-pura selalu meninggalkan realitas nyata yang utuh, mereka hanya ditutupi. Sedangkan simulasi mengaburkan perbedaan antara realitas nyata dan realitas palsu, sehingga perbedaan antara yang nyata dan yang imajiner tersebut menjadi sulit dibedakan. Simulasi terbentuk dari relasi antara realitas dan tanda, di mana realitas direpresentasikan melalui tanda-tanda yang acak, tanpa referensi relasional yang jelas, tetapi dipercaya masyarakat sebagai realitas nyata itu sendiri. Simulasi selalu melibatkan realitas nyata yang dihasilkan dari proses produksi secara alami, dan realitas tiruan yang dihasilkan dari proses reproduksi menggunakan teknologi modern. Jadi jika realitas nyata terbentuk secara alami dan bersifat langsung, spontan, atau apa adanya, maka realitas tiruan terbentuk melalui proses reproduksi yang bersifat tidak langsung dan dibuat-buat. Kita nih kan sama-sama kaum perempuan ya. Lalu menurut Enggar sendiri, bagaimana sih persepsi seseorang perempuan dalam menggunakan produk skincare? Sebagai perempuan, untuk memilih skincare tentu harus dengan sangat-sangat berhati-hati tentang komposisinya, tentang original atau tidaknya barang tersebut, BPOM atau tidaknya, semua harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan setiap individu tersebut. Kita kan mengangkat teori dari Jean Baudrillard. Lalu ada nggak sih perspektif teori Jean Baudrillard dalam melihat fenomena hiperrealitas cantik di kalangan remaja pemakai skincare pada saat ini? Tentu ada sih. Kalau menurut teori Jean Baudrillard itu sendiri, cantik seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dwi Almarosanti tadi ya, bahwa cantik itu sebuah hiperrealitas. Cantik sebetulnya adalah realitas buatan yang dikonstruksi industri sebagai sebuah standar dan memaksa masyarakatnya untuk mengamini bahwa itulah kategori cantik. Ketika seseorang menjadi cantik, sebuah standar dan individu-individu dalam masyarakat modern saat ini mengalami obsesi fisik yang sangat luar biasa untuk menjadi cantik dan sempurna. Dan untuk mewujudkan itu semua, individu-individu tersebut merasa bahwa mereka harus melakukan perawatan kulit dengan memakai skincare. Artinya bahwa makna cantik mengalami perjalanan historis yang panjang. Sebelum revolusi industri, rata-rata perempuan tidak mungkin memiliki perasaan yang cantik, dan perempuan modern yang telah mengalami mitos cantik sebagai perbandingan terus-menerus dengan ideal fisik yang disebarluaskan secara besar-besaran. Bahkan hiperrealitas cantik tersebut semakin terfasilitasi oleh hadirnya media sosial yang memungkinkan individu-individu untuk mereproduksi cantik dan mengekspresikannya melalui media sosial. Pemaknaan mahasiswa tentang cantik juga tidak lepas dari media transmisinya loh. Representasi cantik yang mereka lihat dalam iklan tidak hanya membentuk persepsi mereka tentang cantik, melainkan juga mempengaruhi keputusan mereka dalam menentukan produk skincare yang mereka pakai. Itu sih sedikit penjelasan dari saya. Nah, bagaimana teman-teman? Pembahasan kali ini seru banget kan? Ini tuh pembahasan yang paling cocok
buat para remaja, khususnya di kalangan mahasiswa yang kebanyakan memakai skincare. Jadi kesimpulan dari pembahasan podcast kita kali ini bahwa hiperrealitas cantik yang terjadi pada mahasiswa pemakai skincare saat ini merupakan hal yang sangat wajar. Bahkan seluruh dunia memakai yang namanya skincare. Dewasa saat ini kita harus pandai merawat diri loh. Sekarang sudah menjadi kebutuhan baru bagi remaja. Seperti yang dikemukakan oleh Jane Baudrillard tadi, bahwa implikasi individu-individu dalam masyarakat modern menjadi tertekan untuk tampil cantik dan sempurna. Oleh karena itu, cantik dipahami sebagai tubuh secara fisik, maka untuk menjadi cantik seseorang harus melakukan perawatan dan memakai skincare untuk perawatan kulit. Nah, selesai sudah nih podcast dari kelompok kami. Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.